Shalom, jumpa lagi dalam GKM Menyapa. Saudara yang kasih Tuhan, siapakah seorang pelayan Tuhan yang melayani bersama Paulus sangat militan namun bekerja di belakang layar, penuh dedikasi namun tidak mau menonjol, dan bersungguh-sungguh hingga sakit bahkan nyaris mati? Ya, namanya Epaphroditus. Adakah yang pernah mendengar nama ini? Epaphroditus. Nama ini mungkin jarang disebutkan, jarang juga dihotbahkan, jarang juga didengar. Nama Epaphroditus itu hanya muncul 2 kali di dalam Alkitab, dan itu muncul dalam surat yang sama dari Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal 2 ayat 25 dan juga Filipi pasal 4 ayat yang ke-18. Filipi pasal 2 ayat 25 berkata seperti ini. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epaphroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Filipi pasal 4 ayat 18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Saudara yang kasih Tuhan, Paulus telah berbicara mengenai teladan agung Kristus yang sudah berkorban menjadi sama dengan kita manusia dan taat sampai mati. Di dalam sebuah him yang indah, Filipi pasal 2 ayat 5-11, disampaikan karya agung Kristus. Dan Paulus memberikan contoh apa artinya melayani dan merendahkan diri itu kepada jemaat di Filipi. Paulus juga telah berbicara tentang dirinya sendiri yang telah berkorban di dalam pelayanan. Dikatakan dalam Filipi pasal 2 ayat 17. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Terima kasih Tuhan, setelah dipaparkan sedemikian, kini Paulus menggunakan tokoh yang lain, yaitu Timotius dan Epaphroditus. Bagaimana pengorbanan dan dedikasi di dalam pelayanan? Mungkin jemaat ketika melihat surat-surat di awal berkata, ya itu kan Kristus. Ketika dikatakan contoh Kristus sebagai teladan agung, mereka mungkin berpikir sangat jauh. Begitu juga ketika Paulus merujuk kepada dirinya, ya itu kan kamu Paulus. Namun Bapak Ibu Saudara, Paulus tidak berhenti di situ. Dia mengangkat contoh selanjutnya orang yang bukan superstar, seorang yang biasa-biasa saja, yaitu Timotius dan Epaphroditus. Timotius biasa ikut membantu Paulus di dalam pekerjaan Injil, pemberitaan Injil. Di mana Paulus ada, di situ Timotius ada juga hadir, membantu memberitakan Injil. Sedangkan Epaphroditus itu lebih banyak membantu di belakang layar, di dalam menyediakan keperluan pribadi Paulus. Pertanyaannya, siapa Epaphroditus? Saudara, Paulus memberi dia 3 sebutan. Teman sekerja, teman seperjuangan, saudara. Dan bentuk pelayanan Epaphroditus dalam perikop ini memenuhi apa yang masih kurang di dalam pelayanan jemaat Filipi kepada Paulus. Saudara yang kasih Tuhan, jemaat Filipi itu mengumpulkan bantuan dan hendak memberikan kepada Paulus sebagai persembahan iman mereka. Namun mereka membutuhkan orang yang bisa membawa bantuan itu, memberikan kepada Paulus. Bagaimana caranya? Epaphroditus. Epaphroditus bertugas sebagai kurir, membantu mengantarkan pemberian-pemberian jemaat Filipi itu kepada Paulus. Sehingga Paulus bisa melanjutkan pelayanannya dari penjara. Saudara, mungkin zaman sekarang kita kenal dengan seperti ya tukang pos, ekspedisi, ataupun juga menggunakan jasa online supaya kemudian bisa terjadi pengiriman barang secara ekspres. Epaphroditus itu diutus jemaat Filipi untuk memenuhi apa yang masih kurang. Bukan untuk diri Epaphroditus, tetapi untuk diri Paulus yang ada dalam penjara. Saudara, jangan cepat-cepat berpikir bahwa Epaphroditus ini melakukan pekerjaan yang mudah. Karena Alkitab mencatat bahwa untuk pelayanan inilah Epaphroditus itu sakit bahkan nyaris mati. Ayat 27. Ia tidak melakukan itu untuk dirinya tetapi untuk orang lain. Maka kata Paulus, hormatilah orang-orang seperti itu.
Paulus tidak hanya memberi apresiasi kepada Timotius yang nampaknya berhubungan langsung dengan pemberitaan Injil, pengajaran kepada orang-orang. Tetapi Paulus juga memberikan apresiasi itu kepada rekan pelayanannya yang lebih banyak bekerja di belakang layar. Seperti seorang kurir. Terima kasih Tuhan, dalam perikop ini, Paulus berbicara tentang bagaimana dia mengirimkan kembali Epafroditus itu kepada jemaat di Filipi. Mengapa? Pada dasarnya Bapak Ibu, ketika menjadi kurir, seorang kurir itu akan dipisahkan dari tempat asalnya. Epafroditus itu dipisahkan dalam tanda kutip dari gerejanya di Filipi untuk sebuah misi membantu pelayanan, dan itu membantu keperluan pribadi Paulus. Dan dia melakukan itu dengan penuh dedikasi hingga jatuh sakit dan nyaris mati. Saudara, berita Epafroditus ini sakit bahkan nyaris mati itu terdengar kepada orang-orang di Filipi. Epafroditus ketika tahu bahwa jemaat yang mengutus dia, yaitu jemaat Filipi, mendengar atau tahu kabar bahwa dia sedang sakit bahkan nyaris mati, hatinya menjadi susah. Filipi pasal 2 ayat 26. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Saudara, kata susah hati yang digunakan di sini dalam bahasa asli itu kata yang sama, yang digunakan juga di dalam Injil untuk kesusahan hati Yesus yang sedang berdoa di Getsemani. Jadi Epafroditus itu tidak mau menyusahkan jemaat, sehingga dia ingin kembali kepada jemaat Filipi supaya mereka tahu bahwa dia itu baik-baik saja. Terima kasih Tuhan, itulah yang terjadi dengan Epafroditus. Dia melayani dengan penuh dedikasi kepada jemaat Tuhan, walau di belakang layar. Paulus ingin agar orang-orang Filipi bersuka cita ketika mereka melihat hamba mereka ini pulang, hamba yang setia ini kembali ke jemaat Filipi. Dan dengan demikian, kehadiran Epafroditus itu bisa menghibur mereka. Saudara kasih Tuhan, kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri. Sejauh mana dedikasiku di dalam melayani Tuhan? Apakah kita telah bersungguh-sungguh melayani Tuhan? Tuhan telah memberikan dirinya sepenuhnya bagi kita. Tuhan telah bersungguh-sungguh dengan kita. Apakah kita bersungguh-sungguh dengan Tuhan? Seringkali kita ingin melayani Tuhan, ingin dilihat orang. Yang menjadi fokus adalah diri kita, bukan Tuhan. Kita melayani tetapi hati kita menjadi risau, gelisah, mudah kecewa, mudah tersinggung ketika tidak ada pujian, tidak ada apresiasi yang ditujukan kepada kita. Saudara, dari kisah Epafroditus itu kita belajar 3 kualitas utama di dalam melayani Tuhan. Pertama, pelayanan yang sungguh-sungguh adalah pelayanan yang tidak takut berkorban, seperti yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus sendiri di atas kayu salib. Kedua, pelayanan itu bukan untuk diri sendiri, tetapi menolong, mendukung, menghibur, memberkati, dan menguatkan orang lain. Ketiga, janganlah jemu-jemu berbuat hal-hal yang baik, sekecil dan sesederhana apapun juga. Mungkin kelihatan sepele, tetapi ketika dilakukan dengan penuh dedikasi itu boleh menjadi berkat buat banyak orang. Muliakanlah Tuhan di dalam segala perkara seperti Epafroditus. Lakukanlah segala sesuatu untuk Kristus, bahkan mau berkorban, bahkan nyawa nyaris mati. Gereja memerlukan kualitas para hamba Tuhan, para pelayan khusus, para pengurus, para aktivis yang seperti Timotius dan Epafroditus. Yang walaupun bekerja di belakang layar, tapi melayani dengan penuh dedikasi, melayani dengan sehati sepikir, penuh ketulusan. Pertanyaannya, apakah Anda salah satunya?